Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di sini kami dari kelompok 3 dan di sini kami sebagai moderator. Untuk itu, sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, sesuai dengan kegiatan hari ini dengan mengambil pokok pembelajaran yakni pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan. Dalam hal ini akan dipimpin oleh fasilitator kita, yakni Bapak Arifuddin. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Adib. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin, para peserta sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adib yang telah mengantar info training kita pada sesi yang pertama pada pagi hari ini, di mana pada pertemuan yang pertama ini kita akan masuk pada sesi yang pertama, yakni pemberian materi atau sharing materi terkait dengan pendidikan yang memerdekakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut memberikan gambaran, mohon izin untuk saya bisa share screen ke layar utama kita. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Baik. Mohon maaf, mohon izin sebentar mengambil materi khusus yang materi PowerPoint-nya supaya lebih enak untuk menjelaskan. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu semua? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi yang pertama ini, sebagaimana yang ada dalam panduan fasilitasi yang sudah disampaikan ke para peserta maupun sudah disampaikan oleh para fasilitator, bahwa sesi yang pertama kita akan berbicara tentang pendidikan yang memerdekakan. Di mana pada sesi pelatihan ini kita ambil sampel untuk salah satu sekolah, yakni SD Negeri 021 Sungai Kunjang. Sesi yang pertama pendidikan yang memerdekakan ini sebagaimana dalam jadwal kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 tepatnya pukul 8.30. Baik, tujuan dari kegiatan atau info training kita ini adalah tentunya dari materi ini peserta dapat merefleksikan nanti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta implementasi pengajaran sesuai dengan perannya sebagai guru dan implikasinya pada pembelajaran anak. Kemudian yang kedua, nanti mampu menjelaskan makna filosofi pembelajaran yang memerdekakan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan contoh pelaksanaan filosofi pembelajaran yang memerdekakan pada sekolah masing-masing. Itu Bapak Ibu tujuan daripada sesi kita yang pertama. Kemudian outputnya adalah satu,
nanti adanya profil peserta didik. Yang kedua, karya visual atau implementasi kegiatan peserta didik tentang profil pelajar Pancasila. Nah, alur sesi kita nanti adalah tentu dimulai dengan pembukaan, kemudian pertanyaan untuk memulai materi, kemudian ada lembar kerja atau diskusi, kemudian selanjutnya juga materi untuk membangun pemahaman. Kemudian aktivitas yang ketiga, penguatan materi, dan selanjutnya penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam kegiatan kita yang diikuti oleh 3 peserta ini, saya sudah membagi durasi, topik, tujuan, output, ataupun langkah-langkah dari kegiatan sesi yang pertama ini, di mana Bapak Ibu para peserta sekalian bisa melihat di tampilan yang saya share. Bapak dan Ibu semua, saya ingin mengawali penyampaian sesi ini dengan satu pertanyaan. Apa profil pelajar Pancasila itu? Tentu ini adalah pertanyaan yang pertama ini adalah untuk memancing sebenarnya apa target yang ingin kita capai dengan adanya pendidikan yang memerdekakan. Maka untuk itu, barangkali pertanyaan yang paling tepat adalah pendidikan yang memerdekakan, salah satu targetnya adalah di dalamnya terintegrasi profil pelajar Pancasila. Lantas bagaimana profil pelajar Pancasila itu? Nah, definisi profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila serta peserta didik dan para pemangku kepentingan. Ini definisi profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah tentu yang paling penting, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini adalah fondasi utama dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, bahkan global. Ini juga menjadi salah satu elemen yang harus diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yakni elemen mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya untuk tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategi, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Nah, ini yang ketiga yang menjadi target dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, yang keempat adalah elemen bergotong royong. Tentu pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Dalam hal ini bahasa mudahnya barangkali adalah mampu untuk berkolaborasi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kelima adalah bernalar kritis. Bahwa pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga membuat keputusan yang tepat, berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Kemudian yang keenam adalah kreatif, bahwa pelajar Indonesia harus mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif, serta independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah 6 elemen yang harus terdapat dalam kerangka profil pelajar Pancasila untuk menuju pendidikan yang memerdekakan. Lantas ringkasan dimensi dan elemen profil Pancasila, maksud saya profil pelajar Pancasila, saya ulangi kembali bahwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ringkasan dimensi dan elemennya adalah beragama, kemudian berakhlak,
akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, juga akhlak kepada negara. Kemudian berkebinekaan global itu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian yang ketiga, gotong royong dalam bentuk kolaborasi, kemudian kepedulian terhadap sesama, kemudian bisa berbagi terhadap sesama. Yang keempat adalah mandiri, yaitu pemahaman diri dan situasi, kemudian regulasi diri. Kemudian selanjutnya bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dan yang terakhir adalah kreatif. Dimensi dan elemen dalam kreatif adalah menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Inilah ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Nah, profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar, mulai melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Inilah model-modelnya bagaimana kita menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Itulah barangkali Bapak Ibu terkait dengan gambaran ringkas tentang pendidikan yang memerdekakan, di mana poin pentingnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, itulah barangkali pengantar awal dari sesi yang pertama kita ini terkait dengan sesi pendidikan yang merdekakan. Selanjutnya, jika ada hal yang perlu diseringkan bersama, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak Arif, fasilitator kita yang menjelaskan secara luas dan jelas untuk kita semuanya. Baik, mungkin dari para peserta ada yang mau dipertanyakan kepada fasilitator kita. Dipersilahkan. Atau sharing, ya, sharing. Iya, Pak. Dipersilahkan. Terima kasih. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana caranya agar siswa dapat dengan mudah bernalar kritis? Cara menerapkannya. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Hamidah. Silakan Bapak Arif untuk menjawab. Baik, terima kasih Ibu Hamidah. Bagaimana mengajarkan kepada anak supaya bisa bernalar kritis? Barangkali yang paling simpel yang bisa kita lakukan sebagai pendidik adalah diantaranya mengajak anak untuk mempelajari masalah-masalah atau persoalan yang ada di sekitar lingkungannya. Dalam hal ini, kalau kita kenal dalam dunia pendidikan adalah hal-hal atau problem yang ada di sekitarnya, kita ajak untuk belajar dari situ. Kemudian dari belajar itu bisa dalam bentuk mengamati masalah atau mengamati sesuatu, kemudian kita pancing anak untuk kemudian mengeluarkan pendapatnya atau semacam menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dia amati. Dari situ kemudian anak dengan sendirinya akan terbiasa untuk bisa melahirkan semacam pemikiran, dan itu merupakan keputusan dari anak itu. Nah, itulah salah satu model barangkali yang kemudian kita bisa sebut sebagai bernalar kritis. Kenapa? Karena anak-anak sudah mampu untuk memberanikan diri, mempunyai keputusan sendiri. Barangkali itu Bu Amija, hal-hal yang paling mudah barangkali untuk kita bisa lakukan di anak-anak supaya nalar kritisnya bisa terlatih, bisa terbiasa, sehingga harapan sebagaimana yang diinginkan dalam profil pelajar Pancasila itu kemudian bisa terpenuhi. Barangkali itu. Terima kasih Pak. Ya, baiklah. Itu tadi pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Hamidah.
Baik Pak Arif, untuk menyingkat waktu bisa kita memasuki selanjutnya. Dipersilakan. Baik, eh, di akhir pertemuan ini nanti melalui Google Form barangkali tugas yang berkenaan dengan pendidikan atau sesi pendidikan yang merdekakan ini silakan nanti untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas yang selanjutnya akan melalui platform nanti. Untuk di akhir sesi penyampaian sinkronus materi ini, saya kembali ingin menutup penyampaian ini dengan mengungkapkan kembali poin penting dari inti pendidikan yang merdekakan, bahwa bagaimana kita bisa mewujudkan 6 elemen yang diinginkan dalam pendidikan yang merdekakan. Saya ulangi kembali, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Inilah tujuan utama dari harapan atau maksud dimunculkannya istilah pendidikan yang merdekakan. Barangkali itu saya selaku narasumber pada kesempatan kali ini sangat berterima kasih kepada para peserta, moderator yang telah mengatur jalannya sesi kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Arif, fasilitator kita pada kesempatan kali ini yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Arif. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah dari kelompok kecil kita ini, kalau kita tengok ke hadis-hadis, bahwasanya meskipun kita kelompok kecil, tapi terkoordinir, terorganisasi, itu insya Allah tidak jauh kalahnya dengan kelompok-kelompok besar. Oke, baik. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa ikut andil dalam menciptakan atau mewujudkan pendidikan yang memerdekakan ini, menambah sinergi untuk dunia pendidikan. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami selaku moderator, awal hingga akhir banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.